مولاي صل وسلم دائما ابدا على Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pengajian Jumat subuh. Pagi ini kita masuk hadis nomor 843, halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Inni anallah la ilaha illa ana faman aqarra li bitauhidi dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Rawahu Syairazi an Ali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Inni anallah, sesungguhnya aku, firman Allah, Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Faman aqarra li bitauhidi, maka barang siapa yang berikrar kepadaku dengan tauhid, dengan mengesakan aku tanpa mensekutukan aku, dakhala hisni, maka orang-orang yang bertauhid dengan berikrar mengesakan Allah itu, dakhala hisni, mereka masuk ke dalam bentengku. Faman dakhala hisni, dan barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, mereka itu aman dari azabku, yaitu azab api neraka. Nah, ini sebuah pengakuan, ikrar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dia mengaku, yaitu Allah mengaku bahwa dirinya ini adalah Tuhan. Aku ini Allah, aku ini adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain Allah berikrar menyatakan dirinya sebagai Tuhan, kita juga sebagai manusia berikrar juga menyatakan Allah itu adalah Tuhan kita. Dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, inilah yang kita sebut dengan syahadat tauhid kita, persaksian kita bahwa tauhid kita yaitu mengesakan Allah itu tunggal, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kemudian barang siapa yang benar-benar menanamkan dalam hatinya Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka orang-orang yang sudah bertauhid dengan benar itu Allah masukkan ke dalam bentengnya. Apa yang dimaksud bentengnya? Yaitu benteng perlindungan Allah. Dan barang siapa yang telah masuk di dalam benteng perlindungan Allah, maka mereka itu selamat dari azab Allah kelak di api neraka. Nah, ini pentingnya kita bertauhid, ya. Pentingnya kita berikrar bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bahkan kalimat tauhid la ilaha illallah ini dapat menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Man qala la ilaha illallah fi akhiril hayah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, pada menjelang sakaratul mautnya, dakhalal jannah, maka Allah akan jamin mereka masuk ke dalam surga. Qalu, kemudian sahabat bertanya, wa in zana wa in saraqa, walaupun orang itu telah berzina dan telah mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, walaupun orang itu telah berzina dan walaupun orang itu telah mencuri, selama di dalam hatinya tertanam kalimat la ilaha illallah,
maka Allah jamin dia masuk ke dalam syurga Allah. Akan tetapi Allah pasti akan memperhitungkan amal-amal yang telah dia lakukan di atas dunia. Tidak serta-merta orang-orang yang sakaratul maut itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Akan tetapi Allah akan memperhitungkan segala amal-amal keburukannya juga yang telah dia lakukan di atas dunia. Akan tetapi pula ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melihat di dalam neraka itu adakah hamba yang di dalam hatinya itu masih terdapat kalimat tauhid, mengesahkan Allah, maka itu akan diberikan jaminan keselamatan oleh Allah, yaitu dengan cara mereka diambil kembali, dikeluarkan kembali dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Nah, inilah pentingnya yang namanya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syairazi. Hadis ini diriwayatkan oleh Syairazi an Ali, dari Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya hadis nomor 844. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu. Tiap-tiap amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam di atas dunia ini lahu, kembali kepada dirinya sendiri. Illa syiyama, kecuali puasa. Hadis qudsi ini menjelaskan tentang kelebihan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi setiap amalan yang kita lakukan di atas dunia ini, kebaikannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Illa syiyam, kecuali puasa. Apa maknanya? Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat, telah dijelaskan ganjaran atau besaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, bagiku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku pula yang akan membalas, aku pula yang akan memberikan balasan dari puasa yang telah kita lakukan. Wasyiyamu junnatun, dan bermula puasa itu adalah perisai, dan bermula puasa itu adalah pelindung kita. Wa iza kana yaumun saumin ahadikum, dan apabila berpuasa salah seorang di antara kalian, yaitu puasa pada bulan suci Ramadan, fala yarpas, maka janganlah dia berkata kotor, wala yaskhab, dan jangan pula dia bertengkar. Fa in sabbahu ahadun, maka jikalau berkata kotor oleh seseorang kepada orang yang berpuasa itu, au qatalahu, atau mengajak orang yang berpuasa itu untuk bertengkar, falyaqul, maka katakanlah, inni mru'un shaimun, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Nah, ini aturan atau jalan-jalan diberikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis qudsi ini. Jadi jikalau kita berpuasa, kemudian datang orang untuk mengajak kita bertengkar, maka hindarilah pertengkaran itu. Ketika kita sedang berpuasa, yaitu puasa wajib pada bulan suci Ramadan, hindarilah kata-kata kotor, karena kedua hal ini dapat menyebabkan hilangnya pahala puasa dalam diri kita. Inilah makna dari asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai kita, perisai bagi diri orang yang berpuasa itu, agar menjauhkan diri dari perkataan-perkataan kotor dan pertengkaran-pertengkaran yang
nanti akibatnya dapat menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, wallazi nafsun Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, mir rihil miski, daripada bau minyak kasturi. Jadi bau mulut orang yang berpuasa yang tidak disentuh dengan makanan dan minuman selama dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya ini memberikan kabar gembira bagi orang yang berpuasa. Walis-shaimi farhatani, dan bagi orang-orang yang berpuasa Allah janjikan dia dua kebahagiaan. Allah janjikan dia dua kesenangan. Yafrahuma, yang mana dua kesenangan itu akan didapati, akan ditemui. Apa bentuk kesenangan itu? Iza aftara fariha bi fitrihi, apabila orang yang berpuasa itu aftara, berbuka, fariha bi fitrihi, maka dia senang dengan berbuka puasa itu. Wa iza laqiya rabbahu, dan apabila dia bertemu kelak dengan Tuhannya, fariha bi saumihi, maka dia senang dengan akibat puasanya itu. Nah, ini dua janji Allah kepada orang yang berpuasa. Yang pertama dia dapati ketika di dunia, yaitu ketika berbuka puasa. Jadi kenikmatan orang yang berbuka puasa ini luar biasa. Masuknya segelas air ke dalam tenggorokan ini, nah itu menyebabkan kita merasakan kesenangan. Ini kesenangan waktu di dunia. Yang kedua, yaitu kesenangan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, yang diakibatkan karena kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, inilah kelebihan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan perintah agama untuk kita berpuasa, karena ini perintahnya jelas. Dalam Al-Quran jelas perintahnya, dalam hadis juga jelas perintahnya. Jadi perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran, perintah-perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, pasti memiliki manfaat bagi manusia itu sendiri. Ya. Puasa, perintah ini manfaatnya yaitu kita menahan diri dari hawa nafsu kita. Nah, ini makna puasa sebagai perisai. Karena hawa nafsu ini kalau kita tidak kendalikan, ini bahaya. Dan salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu itu yaitu dengan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis nomor 845. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ana akramu wa a'zamu afwan min an astura ala abdin muslim fid dunya. Ana akramu, firman Allah dalam hadis qudsinya, bermula aku, kata Allah. Ini Allah mengagungkan dirinya, Allah menyombongkan dirinya. Ana akramu, bermula aku adalah Tuhan yang paling mulia. Wa a'zamu, dan bermula aku Tuhan yang paling besar. Paling besar apanya? Afwan, yaitu paling besar pemaafnya kepada seorang hamba. Ini
dua sifat Allah. Yang pertama Al-Karim dan Al-Azim. Allah itu mulia dan Allah itu maha besar. Besar pemberian maafnya kepada seorang hamba. Nah, bagaimana bentuk kebesaran Allah dalam pemberian maafnya kepada seorang hamba? Min an astura ala abdin, yaitu seorang hamba itu ditutupi dari kesalahannya. Min an astura, dari bahwasanya ditutupi, ala abdin muslimin, dari seorang hamba muslim itu kesalahannya fid dunya, di atas dunia. Jadi Allah menyembunyikan bentuk-bentuk kesalahan kita. Allah menyembunyikan macam-macam dosa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Nah, itulah bentuk kemahaagungan Allah, kemahamuliaan Allah, dengan cara Dia memberikan maaf kepada seorang hamba yang beriman. Bagaimana bentuk rasa pemberian maaf Allah kepada orang-orang yang beriman itu? Yaitu Allah menyembunyikan aib-aib kita di atas dunia ini. Malam kita melakukan dosa, pagi Allah tutupi dosa-dosa kita. Pagi kita melakukan dosa, malam Allah tutupi dosa-dosa kita. Nah, kemudian summa afdahu, kemudian afdahahu, tidak mungkin Allah membuka aib-aib kita. Ba'da iz satartuhu, ketika Allah telah menutup aib-aib kita. Wala azalu, dan kita senantiasa aghfiru li abdi, memohon ampun li abdi, dan senantiasalah memohon ampun bagi seorang hamba itu, ma istaghfarani, dari istighfar mereka kepadaku. Nah, inilah penyebab Allah menutup aib-aib kita, menutup kesalahan-kesalahan kita, menutup dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan sebab apa? Karena banyak-banyak kita mengucapkan istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita bangga terhadap dosa yang telah kita lakukan, karena sesungguhnya dosa yang telah kita lakukan itulah penyebab azab Allah itu turun kepada kita. Bisa jadi dosa itu berupa teguran, bisa jadi dosa itu berupa musibah yang diberikan Allah, dan bisa jadi nanti dosa itu dapat berbentuk azab bagi kita. Nah, selama seorang hamba itu banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tutupi dosa-dosanya selama hidup di atas dunia. Dan orang-orang yang ditutupi dosa-dosanya di atas dunia, maka itulah orang-orang yang selamat kelak di akhirat. Selamat dalam bentuk apa? Mereka tidak akan dibuka aib-aib mereka, mereka tidak akan diumbar dosa-dosa mereka kelak di akhirat. Nah, inilah mereka yang selamat di atas dunia, kemudian selamat di akhirat kelak, karena ditutupi dosa-dosa atau aib-aib mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya, tiadalah Allah menutup aib-aib dosa-dosa seorang hamba di atas dunia, illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali kelak dosa-dosa yang telah ditutupi oleh Allah di atas dunia itu ditutupi pula oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini pentingnya banyak-banyak kita mengucapkan istighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan cara ditutupi. Akan tetapi orang-orang yang membuka aib-aib saudaranya,
yang memberitahukan tentang keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang telah dilakukan oleh saudaranya itu, maka Allah kelak juga akan membuka dosa-dosanya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman," barang siapa yang membuka aib-aib atau dosa-dosa saudaranya di atas dunia, satarahullah fid dunya wal akhirah, maka Allah pula akan membuka, menelanjangi orang-orang yang membuka aib-aib saudaranya di atas dunia ini, di atas dunia dan di akhirat kelak. Jadi sekali lagi, man satara musliman, barang siapa yang membuka dosa atau aib saudaranya sendiri di atas dunia ini, satarahullah fid dunya wal akhirah, Allah juga akan buka aib dan dosanya di atas dunia dan di akhirat kelak. Jadi jangan kita pernah membicarakan keburukan orang, karena belum tentu juga diri kita lebih baik daripada orang yang kita bicarakan. Jangan pernah membicarakan dosa yang telah orang lakukan, karena bisa jadi dosa-dosa tersembunyi yang telah kita lakukan itu lebih besar pengaruhnya daripada dosa-dosa zahir yang telah orang lakukan. Nah, jadi muhasabah itu penting bagi kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabahlah diri kalian, hitunglah diri kalian terhadap dosa yang telah kalian lakukan sebelum kelak Allah menghitung dosa-dosa yang telah kalian lakukan di atas dunia ini. Nah, itu. Rawahul Hakim an Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dari Hasan mursalan. Hadis ini termasuk kategori hadis yang mursal. Selanjutnya hadis nomor 846. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam hadis qudsi ini dengan meletakkan wawu qasam di sana, wawu sumpah di awal hadis qudsi ini. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku. Ini firman Allah dalam hadis qudsi. La ajma'u li abdi amnaini, tidaklah berkumpul pada seorang hamba itu dua keamanan. Wala khaufaini, dan tidak pula berkumpul dua ketakutan. Jadi tidak bisa berkumpul bagi seorang hamba yang beriman itu dua keamanan. Tidak pernah kita dengar ada orang yang aman di dunia, aman pula di akhirat. Tidak pernah. Dan tidak pernah kita mendengar ada pula orang yang takut di dunia, takut pula di akhirat. Pasti salah satunya ini, ada yang takut aman, ada yang aman pasti takut. Nah, itu maksud dari hadis ini. Jadi tidak pernah berkumpul dua keamanan pada seorang hamba, dan tidak pernah berkumpul pula dua ketakutan pada seorang hamba. Nah, in huwa amini fid dunya, jika dia seorang hamba itu aminani fid dunya, merasa aman di atas dunia, jika kita merasa diri kita aman di atas dunia, akhaftuhu, maka aku berikan dia ketakutan. Ini firman Allah. Jika dia merasa seorang hamba itu aman di atas dunia, akhaftuhu, aku berikan dia rasa takut, yauma ajma'u ibadi, pada hari yang berkumpul hamba-hambaku. Nah, ini jadi jikalau kita merasa diri kita aman di atas dunia ini, pasti kita akan diberikan berita tentang kelak di akhirat itu bagaimana penderitaan orang-orang ketika orang-orang atau manusia-manusia di atas dunia ini dikumpulkan. Wa in huwa khafani fid dunya,
Akan tetapi jika dia merasa takut kepadaku fid dunya, di atas dunia, ammantuhu yauma ajma'u ibadi, maka aku akan berikan keamanan kepada seorang hamba itu yauma ajma'u ibadi, pada hari aku kumpulkan hamba-hambaku. Jadi ketika kita merasa takut di atas dunia ini dengan azab-azab Allah, pasti kita mencari cara agar bagaimana rasa takut di atas dunia ini akan berbuah kelak di akhirat, yaitu dengan banyak kita melakukan ibadah. Nah, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, janji Allah apa? Bagi orang-orang yang takut di atas dunia ini, yaitu dengan banyak-banyak dia melakukan ibadah, yaitu takut dengan azabku, dengan banyak-banyak melakukan ibadah, kelak pada hari ketika aku kumpulkan manusia, aku berikan rasa aman kepadanya. Tapi bagi manusia yang merasa dirinya aman di atas dunia ini, tidak akan pernah ada ujian, tidak akan pernah ada musibah. Kelak pada hari ketika aku kumpulkan manusia, yaitu hari penghisapan, aku akan berikan rasa takut kepadanya. Nah, ini maknanya. Jadi tidak pernah berkumpul dua rasa aman di atas diri manusia itu, dan tidak pernah berkumpul dua rasa takut dalam diri manusia itu. Pasti salah satunya aman, salah satunya takut. Sebaliknya, pasti salah satunya takut dan salah satunya aman. Nah, apa maknanya? Jadi bagi orang-orang yang beriman, ini dunia penuh dengan ketakutan bagi kita. Setiap apa yang telah kita lakukan di dunia ini kan harus sesuai dengan jalur syariat agama, bukan jalur mau kita sendiri. Ketika kita melangkah di atas dunia ini harus sesuai dengan aturan-aturan agama. Ketika kita melangkah dengan aturan-aturan agama itu, maka di sanalah timbul rasa takut kita. Apakah yang kita lakukan di atas dunia ini sesuai tidak dengan agama, atau bertentangan tidak dengan agama? Itulah rasa takut. Ketika rasa takut kita lebih besar daripada rasa aman kita di atas dunia ini, maka Allah akan berikan ganjaran kelak di akhirat, bahwa orang-orang yang merasa takut di atas dunia ini, kelak mereka akan merasa aman daripada rasa takut mereka. Nah, akan tetapi sebaliknya, orang-orang kafir ini merasa aman di atas dunia, padahal mereka tidak akan pernah tahu penghisaban Allah itu lebih besar daripada rasa aman mereka di atas dunia. Nah, ini pentingnya kita memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Karena orang-orang yang memiliki rasa takut di atas dunia ini, pasti Allah akan bimbing mereka menjalani kehidupan dunia. Orang yang banyak menangis di atas dunia, maka kelak mereka di akhirat orang yang paling banyak tertawa. Akan tetapi sebaliknya, orang yang paling banyak tertawa di atas dunia ini, kelak mereka orang-orang yang paling banyak menangis di akhirat. Nah, ini bedanya kita dengan orang kafir. Makanya Allah selalu menyebutkan dalam Al-Quran itu, fikirkanlah, renungkanlah apa yang ada, apa yang termaktub dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran, afala yatafakkarun Al-Quran. Pikirkanlah, renungkanlah apa-apa yang ada dalam Al-Quran, karena segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu dapat kita ambil menjadi pelajaran dalam hidup kita. Rawahu Abu Naim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim. Selanjutnya hadis nomor 847. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, Abdi ana inda zannika, ya abdi, wahai hamba-hambaku. Jadi Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, ya abdi, wahai hamba-hambaku. Ana inda zannika, bermula aku Allah, inda zannika, itu menurut persangkaan engkau. Jadi
bagaimana persangkaan kita kepada Allah, begitulah persangkaan Allah terhadap kita. Baik persangkaan kita kepada Allah, baik pula Allah kepada kita. Buruk persangkaan kita kepada Allah, maka buruk pula Allah kepada kita. Jadi bagaimana persangkaan kita, seperti itulah Allah kepada kita. Makanya dalam hadis kursi ini disebutkan, ana inda zannika, aku ini menurut persangkaan hambaku. Jikalau kita merasa Allah itu dekat, Allah dekat dengan kita. Jikalau kita merasa Allah itu jauh, Allah jauh juga dari kita. Itu maksudnya persangkaan hambanya. Wa ana ma'aka, dan bermula aku, kata Allah, ma'aka, bersama engkau wahai hamba-hambaku, iza zakartani, apabila kalian menyebut aku, apabila kalian mengingat aku. Jadi persangkaan Allah itu bagaimana bentuk kita banyak-banyak menyebut Allah. Semakin banyak kita menyebut Allah, maka semakin dekat Allah kepada kita. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin dekat pula Allah dengan kita. Akan tetapi semakin jauh kita, semakin jauh kita kepada Allah, ya, Allah juga semakin jauh kepada kita. Jadi Allah perintahkan kita banyak-banyak kita mengingat Allah melalui ibadah-ibadahnya. Jangan kita mengambil ibadah yang jauh-jauh. Cukup solat saja. Karena solat ini dampaknya luar biasa dalam hidup. Allah perintahkan kita perbaiki solatmu. Ketika solat sudah diperbaiki, maka Allah akan perbaiki segala urusan hidupmu. Hanya solat, apalagi yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dia akan diberikan kecukupan dalam hidupnya. Ini kuncinya ini, bertakwa kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan segala kebutuhan hidup kita. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah hadis kursi yang menjelaskan kepada kita bagaimana persangkaan kita, disitulah persangkaan Allah juga. Jadi banyak-banyak kita menyebut Allah, banyak-banyak kita bertakwa kepada Allah, maka segala kehidupan ini akan dimudahkan oleh Allah. Rawahul Hakim an Anas. Hadis ini diriwayatkan dari Hakim dari Anas. Kemudian hadis nomor 848. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibnu Adam, wahai anak Adam. Ini seruan Allah kepada kita. Salah satun, ada 3 perkara, yang mana 3 perkara ini wahidatun li, satu itu kembali kepadaku, wa wahidatun laka, dan satu perkara itu kembali kepada engkau wahai anak Adam, wa wahidatun baini wa bainaka, dan satu perkara lagi itu antara aku dan engkau. Jadi ada 3 perkara dalam hadis kursi ini, yang mana 3 perkara ini, satu merupakan hak Allah, yang kedua merupakan hak seorang hamba atau anak Adam, dan yang ketiga itu adalah hak antara anak Adam dan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal latili, dan adapun perkara yang khusus bagiku, firman Allah, artinya perkara ini kembali kepada Allah, fata'buduni, maka engkau menyembah kepadaku. Nah, ini perkara yang pertama itu kembali kepada Allah. Fata'buduni,
engkau menyembah kepadaku, wala tusyriku bi syai'an, dan jangan sekali-kali engkau mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Hak Allah itu yaitu disembah. Yang kedua, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini perkara yang pertama yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal lati laka, dan adapun perkara yang kembali kepada kita anak Adam. Fama amilta min amalin, tiadalah engkau melakukan suatu amal kebaikan, jazaituka bih, maka aku akan berikan balasan bagi amal yang telah engkau lakukan. Nah, ini kembali kepada kita anak Adam. Setiap amal yang telah kita lakukan di atas dunia ini, maka Allah akan memberikan balasan, yang mana balasan itu akan kembali kepada kita. Nah, ini yang kedua. Fa'in aghfir, maka jika anak Adam itu aghfir, memohon ampun kepada aku, yaitu memohon ampun kepada Allah, fa ana al-ghafurur rahim, maka bermula aku, yaitu Allah, al-ghafurur rahim, yaitu Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi istighfar yang kita ucapkan, kalimat-kalimat taubat yang kita lantunkan itu kembali kepada kita. Apa dampaknya? Allah ampuni dosa-dosa kita, dan dari istighfar itu pula Allah murahkan rezeki kita. Jadi semuanya itu kembali kepada kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan tiga perkara, yang satu kembali kepada Allah, yang satunya lagi kembali kepada anak Adam. Dan yang ketiga, fa ammal lati baini wa bainaka, dan yang ketiga yaitu perkara yang kembali kepadaku dan kembali kepada engkau. Fa'alaika du'a, yaitu wajib atas engkau wahai anak Adam, ad-du'a, memohon kepadaku. Jadi kewajiban kita kepada Allah itu meminta, dan kewajiban kita itu meminta kepada Allah, tapi hak Allah itu memberi. Nah, fa'alaika du'a wal mas'alah, maka wajib atas engkau wahai anak Adam berdoa dan meminta. Wa alayya al istijabah wal ata, dan atasku yaitu mengijabah doamu dan memberi doa kalian. Ini perkara yang ketiga, yaitu perkara yaitu kembali kepada kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita meminta, kewajiban kita berdoa kepada Allah, dan hak Allah yaitu al-istijabah. Hak Allah itu mengijabah doa-doa kita, wal ata, dan memberikan setiap doa-doa yang telah kita ucapkan. Tapi tidak semua doa dan permintaan yang kita lantunkan, yang kita ucapkan itu semuanya diijabah atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita ini. Kewajiban kita yang pertama, mengerjakan amal sebanyak-banyaknya, yang mana amal soleh itu akan kembali kepada kita dalam bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang hamba anak Adam, yaitu banyak-banyak kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah yaitu disembah dan jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Yang kedua, hak Allah mengijabah setiap doa-doa kita dan memberikan setiap permintaan-permintaan kita. Nah, ini tiga masalah di dalam hadis kursi ini disebutkan bahwa satu kembali kepada Allah, satu kembali kepada manusia, dan satunya lagi kembali kepada kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani an Salman. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Salman. Kemudian hadis nomor 849, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man la yad'uni aghdab alaihi. Ini ada hubungannya dengan hadis 848, terutama
masalah yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi nomor 849 ini, "Malla yad'uni," barang siapa yang tidak pernah meminta, barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada aku, ini firman Allah, aghdab alaihi, maka sungguh aku telah murka, aku telah marah kepadanya. Ini bahayanya kita mengaku diri hebat di atas dunia. Tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita merasa hebat. Apa-apa yang telah kita usahakan ini tidak ada campur tangan Allah di dalamnya, sehingga kita tidak mau berdoa kepada Allah. Nah, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dalam hadis kursi ini Allah ancam, "Man la yad'uni aghdab alaihi," barang siapa yang tidak pernah berdoa kepadaku, maka aku murka, aku marah kepadanya. Ya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku, aku pasti akan berikan kalian. Walaupun apa yang kalian minta itu tidak semua yang aku berikan. Kewajiban kita hanya berdoa. Hak Allah itu mengabulkan dan memberikan doa kita. Nah, jangan pernah kita merasa sombong dengan tidak kita berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa usaha atau hasil yang telah kita lakukan dunia ini berupa keberhasilan itu tidak ada campur tangan Tuhan satupun di dalamnya. Nah, ini bahaya ini. Jadi ada pemahaman yang agak keras, liberal. Liberalisme itu mengatakan mendewakan akal. Jadi orang-orang yang berusaha di atas dunia ini mendewakan akalnya dan mendewakan kekuatannya. Tidak pernah ada campur tangan Allah. Nah, ini yang bahaya ini. Jadi tetap kita menjadikan Allah itu sebagai penolong kita di atas dunia ini. Rawahu Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis 850. Qala li Jibril, berkata Jibril kepadaku. Jadi ketika malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah SAW, Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa gerangan yang tidak menyebabkan engkau masuk ke dalam rumahku?" Kata Rasulullah. Kemudian Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah, "Inna la nadkhulu baitan fihi suratun wa kalbun." Sesungguhnya kami para malaikat la nadkhulu baitan, tidak akan pernah masuk ke dalam rumah, fihi, yang di dalam rumah itu suratun wa kalbun, terdapat patung-patung dan anjing-anjing. Nah, ini penyebab Jibril tidak masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Kebetulan di dalam rumah Rasulullah SAW itu terdapat anjing yang sedang tidur. Jadi itu penyebab Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengusir anjing itu, barulah malaikat Jibril masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Nah, ini hati-hati bagi kita yang memiliki patung-patung yang berbentuk kayu atau berbentuk beton, semen, itu bahaya. Itulah penyebab malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Apalagi di dalamnya ada anjing-anjing yang kita pelihara untuk menjaga rumah kita dari maling. Nah, ini bahayanya kita jikalau memelihara dua hal ini, yaitu memiliki patung di rumah dan memiliki anjing di dalam rumah. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu terdapat patung dan anjing. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hadis telah kita
baca pada Jumat subuh pagi ini. Mudah-mudahan hadis-hadis yang telah kita baca pada Jumat subuh pagi ini, wabil khususnya yaitu hadis qudsi pada hadis yang dimulai dengan huruf Qaf ini, dapat kita amalkan dan dapat kita renungkan pula, karena dalam hadis qudsi ini terdapat beberapa hal yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi acuan hidup kita di atas dunia ini. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian Jumat subuh kita pada Jumat yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu pengajian kita pada Jumat subuh pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.